Yang pertama yaitu pengertian soal HOTS dan LOTS. HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah kemampuan berpikir dan bernalar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit dan atau memecahkan suatu kasus atau masalah. Keterampilan ini perlu dilatihkan sejak usia sekolah dasar agar siswa terbiasa dengan cara berpikir tingkat tinggi yang akan menjadi model pada jenjang pendidikan berikutnya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi juga membuat siswa mampu menyampaikan gagasan secara argumentatif, logis, dan percaya diri, baik secara tertulis, lisan, dan tindakan. Kemudian soal LOTS atau Lower Order Thinking Skill adalah kemampuan berpikir tingkat rendah yang hanya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan faktual yang alternatif jawabannya hanya satu dan biasanya jawaban tersebut berupa sesuatu yang dapat ditemukan langsung di buku atau hafalan, seperti pertanyaan siapa, kapan, di mana. Kemampuan berpikir tingkat rendah merupakan perantara untuk kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kategori soal HOTS dan LOTS. Nah, karakteristik soal HOTS dan soal LOTS menurut Anderson dan Cartwell yang mengklasifikasikan dimensi proses berpikir sebagai berikut. A. Soal HOTS. Karakteristik dari soal HOTS meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. B. Soal LOTS. Karakteristik dari soal LOTS meliputi mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Nah, di sini dijabarkan untuk soal HOTS. Yang pertama yaitu menganalisis. Siswa harus mempelajari dengan cermat informasi atau data yang disimak, yang dibaca. Nah, tahap menganalisa ini mengharuskan siswa untuk mengelola data informasi secara lebih mendalam. Kemudian mengevaluasi. Pada tahap evaluasi dengan proses yang runtut sebagaimana digunakan sebelumnya, siswa akan mampu menghasilkan informasi atau data konkret sebagai hasil analisanya. Kemudian yang ketiga ada mengkreasi. Pada tahap berkreasi atau informasi dan data baru, siswa memiliki cukup bekal ketika telah terbiasa berpikir kritis dan runtut. Kemudian karakteristik soal LOTS. Yang pertama yaitu mengingat. Mengingat informasi hanya sebatas diingat saja. Bisa jadi siswa tidak mengerti atau mengingat apa yang mereka baca walaupun mereka hafal. Yang kedua yaitu memahami. Pada tahap ini siswa belum pada tahap mengelola informasi tapi sudah paham. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan. Jika pemahaman yang tepat, mereka akan mampu menerapkan dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya di sini yaitu ada contoh soal. Yang pertama untuk contoh soal LOTS, tentukan suku ke-10 dari barisan berikut yaitu 3, 8, 13, dan seterusnya. Kemudian HOTS. Diketahui AN dan BN adalah dua barisan aritmetika dengan A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 8, B1 sama dengan 3, dan B2 sama dengan 7. Jika A memiliki anggota A1, A2, hingga A100, dan B memiliki anggota B1, B2, hingga B100, maka banyaknya anggota A irisan B adalah. Nah, untuk soal HOTS ini diambil dari SBMPTN Saintek tahun 2018 kode 470 nomor 12. Kemudian kita
masuk ke pembahasan. Untuk soal yang pertama tadi, nah diketahui A atau suku pertama. Nah, suku pertama tadi sama dengan 3. Kemudian B atau beda itu dapat kita cari dari suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian di sini kita disuruh untuk mencari atau menentukan suku ke-10. Berarti kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N yang dikurangi 1 dikalikan B. Nah, jadi U10 sama dengan kita masukkan 3 ditambah 10 yang dikurangi 1 dikali 5. Jadi U10 sama dengan 3 ditambah 9 yang dikali 5. U10 sama dengan 3 ditambah 45, jadi sama dengan 48. Jadi suku ke-10 adalah 48. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang soal HOTS. Nah, di sini diketahui A memiliki anggota 5, 8, dan seterusnya. Jadi di sini kita tahu bahwa suku pertama atau disimbolkan dengan A itu sama dengan 5. Kemudian B atau beda tadi dapat kita cari dari suku kedua yang dikurangi suku pertama. Jadi 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Kemudian kita mencari UN terlebih dahulu. Karena di sini tadi kan di soal juga diketahui bahwa A itu memiliki anggota A1 hingga A100. Jadi kita harus mencari tahu suku ke-100 itu berapa. Atau nilainya berapa. Nah, kita cari suku ke-100, yaitu dengan UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Kemudian U100 sama dengan kita masukkan A, N, dan B-nya, jadi 5 ditambah 100 dikurangi 1 dikali 3. U100 sama dengan 5 ditambah 99 dikali 3. Nah, U100 sama dengan 5 ditambah 297, sehingga U100 sama dengan 302. Jadi di sini sudah diketahui untuk suku ke-100 dari A yaitu 302. Kemudian kita masuk ke B. Nah, B di sini mempunyai anggota 3, 7, dan seterusnya. Jadi dapat kita mengetahui bahwa A sama dengan 7, kemudian B atau beda 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, untuk B juga kita harus mencari suku ke-100 dari B. Dengan cara yang sama, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. U100 sama dengan 3 ditambah 100 dikurangi 1 dikali 4. U100 sama dengan 3 ditambah 99 dikali 4. U100 sama dengan 3 ditambah 396, sehingga U100 dari B adalah 399. Berarti suku ke-100 dari B adalah 399. Nah, di sini dituliskan di samping kanan ini A sama dengan, berarti kita dapat tulis karena ini tadi bedanya 3, jadi sama dengan lompat 3. Jadi ada 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, dan seterusnya hingga 302. Kemudian yang B ada 3, 7, 11, 15, 19, 23, dan seterusnya hingga 399. Nah, di pertanyaan tadi kita disuruh mencari A
irisan B. Nah, jadi kita simbolkan atau samakan, kita misalkan ini C. Jadi C itu sama dengan A irisan B. Nah, kita harus, karena irisan itu berarti kan yang sama. Nah, kita lihat dari anggota A dan B, itu yang paling awal yang sama itu kan angka 11. Kemudian kita lihat lagi yang sama ada angka 23. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa dalam C itu A atau suku pertamanya yaitu 11. Kemudian suku keduanya yaitu 23 dan seterusnya. Nah, di sini dapat diketahui A sama dengan 11, kemudian B atau beda 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Jadi bedanya yaitu 12. Nah, di sini juga sudah diketahui. Nah, karena irisan pasti kita memilih yang mungkin. Nah, di sini kan yang A itu akhir suku ke 100 kan 302. Yang B suku ke 100 ada 399. Karena irisan jadi kita pilih yang kecil yaitu 302. Jadi UN sama dengan 302. Nah, kita masukkan ke rumus. UN sama dengan A yang ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN-nya tadi 302 sama dengan 11 ditambah N yang dikurangi 1 dikali 12. Jadi 302 sama dengan 11 ditambah 12N dikurangi 12. 302 sama dengan 12N dikurangi 1. Kemudian kita pindah ruas 1 ke sebelah kiri dan 12N ke sebelah kanan. Jadi 302 ditambah 1 sama dengan 303 sama dengan 12N. Nah, jadi N 12N sama dengan 303. Jadi kita cari N sama dengan 303 per 12. Jadi N sama dengan 25,25. Nah, kita ambil N sama dengan 25. Nah, jadi di sini sudah kita ketahui bahwa A irisan B itu jumlah anggotanya adalah 25. Kemudian di sini ada latihan soal yang sama seperti contoh soal tadi. Kalian bisa mengerjakan sebagai latihan.